kami ucapkan untuk sambutan yang ketiga yang baru saja disampaikan oleh sesepuh masyarakat Kelurahan Mustikasari, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Muhammad Karim Apan. Dan mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita khususnya yang hadir dalam rangka peringatan maulidnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita terus berdoa mudah-mudahan beliau disehatkan badan dan semadar rohani, panjang umur untuk dapat memimpin warga atau masyarakat yang berada di sekitar Kelurahan Mustikasari. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis maulid yang berbahagia, tentunya sampai juga kita di acara inti, yaitu ceramah agama yang pada kesempatan malam hari ini insya Allah pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh mubalik yang sudah hadir. Tentunya marilah sama-sama dengan khusyuk dan tawadhu kita dengarkan, kita pelajari pelajaran yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Al-Ustaz Rustandi HKSAG. Kepada beliau saya persilakan dengan segala hormat, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal ghuyub walladzi la yansa wa la yamut. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwil laili 'alan nahar tazkiratan liqulubil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Foto dulu lagi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa 'azzaruhu wa nasaruhu. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rawahu Bukhari Muslim. Masyarakat Desa Mustikasari, tak lupa yang saya hormati seluruh jajaran aparatur pemerintah, RT, RW, khusus yang saya hormati Pak, insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahibul Bait,
Bapak Udin sekeluarga, biasa saya panggil Wak Haji. Semoga senantiasa diberkahkan umurnya oleh Allah, amin. Diberkahkan hartanya oleh Allah, amin. Diberkahkan ilmunya oleh Allah, amin. Subhanahu, amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang penuh rahmat ini kita sama-sama bisa hadir memenuhi undangan dari Sahibul Bait, Sahibul Hajat, yaitu Bapak Udin sekeluarga, dalam rangka memperingati peringatan Maulid lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaatul uzma, amin. Sore 10:15 menit. Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang penuh rahmat ini, peringatan Maulid yang kita adakan ini mudah-mudahan memberikan kesan, nuansa, tambah iman, tambah ilmu bagi kita semua. Tiap tahun kita adain, tapi ada ningkahnya apa kagak? Kalau bagi Ustadz, kata Wah Haji tadi, kata Waudin, kalau bagi Ustadz memang bulannya panen. Kalau Wah Haji memang panen asal ada orang pengkor udah panennya juga. Asal satu hari aja kagak ada orang patah. Itulah berkah patah tulang. Kalau ada orang kagak patah, ini udah bingung ya, kagak ada yang patah-patah nih. Saya panennya raja pengemulut. Jamrut jadi. Nah maka jamaah yang dirahmati Allah, tidak sedikit orang-orang yang kita peringatin sekarang ini mengatakan peringatan Maulid ini ada bekasnya bagi iman saya, ada peningkatannya, begitu hudupnya. Kemarin yang kagak sholat balik Maulid sholat. Yang kemarin suka judi balik sholat, balik Maulid tobat. Yang kemarin jadi pengedar balik Maulid bandar juga tobat. Ada peningkatannya, mau balik dipanggil ceramah sampai ngebusah. Kadang kagak 1, 2, 3 sampai subuh ceramah. Mambatnya mana? Balik Maulid begitu. Mulu dan peringatan Maulid diperingatin dari sore sampai pagi. Sholat subuh kesiangan, sama tetangga kagak akur gara-gara Maulidan. Mana hikmah Maulid? Tidak sedikit saudara-saudara kayak kita yang seiman seagama menuduh kepada kita, mengatakan kepada kita, mencaci kita, Maulid kita bilang Nabi Muhammad nggak pernah peringatan Maulid tuh. Kita sebut sekarang peringatan Maulid. Ada Maulid, ada muludan, sama mulutan. Maulid ini bener nih, peringatan Maulid. Ada rawi, ada berjanji, kita baca, kita berdiri. Lahir Rasulullah kita hormati. Maulid, tapi mulut dan mulut dan topeng, mulut dan wai. Peringatan di kuburan. Juri dikasih ancak. Ada yang itu ada? Wah, mudah-mudahan orang sini kagak ya. Mudah-mudahan kagak. Ada sono, tangganya Josbus begitu kerjaannya. Sono. Yang terakhir ada mulutan, sengaja mau pergi mulutan di Mawawudin. Gak usah makan dulu malu. Kenapa? Tadi di sana subuhin. Mulutan tuh. Dari ampen mulai dia datang sampai selesai acara, mulutnya kagak berhenti. Kantong 8 dipasang semua, kacang dikantongin. Gua dari tadi kebagian air doang, mau ngambil jeruk jauh. Disuguhin apel sama pir, kagak ada pisau, masa usah garot. Ini apel, pir, nggak kemakan, bungkus taruh. Dari kunjungan nih gue ya. Bohong. Jamaah yang dirahmati Allah, tuh peringatan Maulid mesti ada manfaatnya. Tidak sedikit orang yang datang mencaci, memaki kepada kita. Bahkan naudzubillah min dzalik. 3 minggu yang lalu saya ikut jamaah salat tahajud, dikafirkan kita oleh orang-orang yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Saya tukang muludan, tiap malam keluar muludan ceramah, ngikuti ngajian. Orang yang muludan kafir.
dalam hati saya nih, buset, kafir. Sedangkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala ana muslim bahwa kafir. Siapa orang yang mengatakan saya muslim, maka dia sesungguhnya kafir. Sebab apa? Mengkafirkan orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Datang, gitu dia bilang. Saya bilang, panggil, Bu nggak ngerti, datang ke rumah. Ustaz, jadi Ustaz mulu dan melulu. Bid'ah tuh. Iya Bu, bener. Ibu tahu artinya mulu dan tahu disebutin. Ustaz ngadain peringatan Maulidan dari mana? Saya berdasarkan dari sebuah kitab yang bernama I'anatul Talibin di juz 3 halaman 365. Ibu punya? Nggak tahu. Baca dah Bu, kagak bisa bacanya. Belajar dulu baru nyalain gua. Nggak bisa kagak baca apa kagak bisa udah nyalain orang. Ibu ta'lim Quran. Iya, buka surat Al-A'raf ayat 157. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattabi' nurul ladzi unzila alladzi ma'ahu faulaika humul muflihun." Dan maka orang-orang yang beriman kepada Rasulullah Muhammad, yang memuliakan, nih kita mau muliain Rasulullah nih, ya, muliain Rasulullah kan, dan menolong Rasulullah dan mengikuti ajaran Al-Quran, maka orang-orang itu termasuk orang-orang yang mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung, amin. Siapa bilang kita datang ke sini nggak beruntung? Dapat berkah dari Allah, dapat rahmat dari Allah, insya Allah pulang dapat berkah. Ini sebuah peringatan bagi kita, peringatan Maulid ini mesti membawa kesan lah buat kita semua ya. Mesti ada manfaatnya ya, mesti ada perubahannya ya. Makanya dipanggil, dia mau ngaji beneran. Tapi gua muludan di anu, masya Allah, gua mulai balik ceramah, dari balik Maulidan, masya Allah, sampai sakit perut gua. Kagak ada peningkatan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, mesti peringatan Maulid ini ada manfaat, ada berkah bagi kita semua. Nah, kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan semua perintah Rasulullah, laksanakan semua perintah Allah, laksanakan syariatnya, bukan hanya percaya doang. Sebab Rasulullah mengajarkan kepada kita cari ilmu 3. Jadi berapa katanya? 3. Jadi berapa? 3. Yang pertama tauhid, akidah. Yang kedua fikih. Yang ketiga tasawuf. Tauhid, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup tauhid saja, mesti ada yang namanya fikih buat prakteknya. Habis itu baru ngurusin hati, tasawuf. Jadi nggak cukup cuma dengan percaya doang. Gua percaya gimana? Iman gua, percaya gua. Nggak cukup. Saya pengen minum, haus, dengan penuh dengan keyakinan, haus saya akan hilang. Gua liatin air, masuk tuh air sama mulut. Kagak. Air bisa menghilangkan haus? Bisa? Bisa menghilangkan haus. Kemudian itu keyakinan. Syariatnya mesti ada geraknya. Air bisa menghilangkan haus. Pengen minum, ambil gelasnya. Ambil gelasnya, tuangin airnya ke mulut. Haus, hilang hausnya. Ini sambil nyelam minum air. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah, begitu juga dalam ibadah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup gua percaya doang, gua iling. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak kenapa melotot saya? Gua lagi iling, gua lagi sholat. Lah sholat sih melotot. Itu bukan sholat, kesurupan. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah, iman, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan syariatnya, harus dengan kerjanya, dengan pekerjaannya, dengan geraknya. Makanya usolli sambil gerak. Nggak bisa kita gua niat sholat diem baik.
Peringatan kelahirannya Nabi ini kita peringati agar tahu apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan. Dalam kesempatan yang penuh rahmat ini, kalau ada orang yang bilang ke kita muludan bid'ah, yang kata yang suka muludan biarin amat, bid'ah di muludan gua mah. Terus kemudian dia ambil pertemuan, kita sama-sama yuk bertemu yuk, kita bicara ini masalah bid'ah. Jangan mau. Kenapa saya bilang jangan mau? Sampai budak sariawan kagak bakalan ketemu titik temunya. Yang atuh doyan, yang atuh kagak, tetep kagak bakalan. Yang pasti begini, catatannya jamaah. Kita yang suka maulidan kagak ada jaminan masuk surga, benar? Benar nggak? Woi, benar nggak? Kagak dijamin masuk surga. Yang kagak maulidan kagak dijamin masuk surga. Kagak dijamin dua-duanya. Kenapa? Yang dijamin masuk surga kalau memiliki ciri-ciri umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa cirinya? Palanya hitam, jidatnya hitam. Itu ciri umat Nabi Muhammad? Belum tentu. Hitam bukan pertanda dia ahli sujud. Siapa tahu memang waktu kecil dia jatuh dari ayunan, jeblok palanya duluan. Saya menyampaikan ini terinspirasi dari bacaan Qori tadi. Dari mukadimah saya sudah bacakan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sadaqallahul azim. Tuh ciri umat Nabi Muhammad. Apa katanya? Itu. Entar itu. Apa katanya? Entar itu. Itu. Kalau itu tahu, itu dilaksanakan, dijamin masuk surga. Itu yang tadi. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu seorang Rasul, utusan Allah. Alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Tegas terhadap orang kafir adalah jamaah yang dirahmati Allah. Kalau orang kafir itu mengadakan sebuah gerakan, kalau orang kafir itu melakukan misi agamanya terhadap orang yang sudah beragama, terutama orang yang beragama Islam, wajib kita menghadangnya. Tegas terhadap orang kafir. Kalau ada orang di luar agama Islam mengadakan sebuah kegiatan di arena, di wilayah yang mayoritas beragama umat yang beragama Islam, maka wajib umat Islam tegas terhadap bentuk kafir seperti itu. Kenapa? Sebab dia sudah menyerang kepada kita. Lain hal kalau orang kafirnya adem ayem, apalagi tetanggaan sama kita. Dia kagak pernah musik-musik agama, dia kagak pernah musik-musik apa. Kalau dia kerjaan di Bang Ojek, orang kafir tapi wajib kerjaan di nama. Asal jangan sekali-kali mengusik-musik tentang agama. Kalau mengusik-musik tentang agama, lebih baik mati berkalang tanah daripada harus pindah akidah. Begitu dalam prinsip beragama. Itu ciri umat Nabi Muhammad. Sekarang kristenisasi sudah masuk kemana-mana, terutama dengan 3 cara. Yang pertama, kenapa sampai ada kita masuk kristenisasi? Yang pertama, dengan ilmu nakis, kurang ilmu. Ado-ado, apaan? Tolol terhadap ilmu. Kagak tahu, kagak nyaho. Nah, lo kagak nyaho dah tuh. Enggak hafal. Mana gerakan orang kafir, mana gerakan biasa. Yang kedua, dengan cinta. Kenapa? Sebab asyidda'u 'alal kuffar, bentuk tegas terhadap kafir. Bukan hanya tegas terhadap kafir, tapi tegas terhadap bentuk-bentuk kekafiran. Kudu tegas terhadap bentuk-bentuk kekafiran. Udah merajang lewat di kita. Apa sih bentuk kekafiran? Bentuk kekafiran adalah segala sesuatu, apapun naon wae yang bertentangan dengan syariat Islam, itu bentuk kekafiran. Paham? Berapa tidak paham juga? Paham nggak? Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam itu bentuk kekafiran.
nih Bu, terutama anak-anak perawan nih. Ya, biar kata kita berjilbab, jangan menganggap diri kita sudah soleh. Anak perawan kita pakai baju, pakai rok kemana-mana, ublak-ablak. Nanti ublak-ablak. Pakai rok mini 1 jengkal dari titik pusat. Nanti titik pusat. Tahu titik pusat tahu? Abang. Belum tahu. Pusat gempa. La ilaha illallah, pusat gempa. Laki-laki tsunami. Bu, tuh, hati-hati. Kita sudah berjilbab, bapak sudah berpeci, kemana-mana berserban. Lihat anak, dia pakai bajunya bener apa enggak? Bukan dilihatinnya, bukan dari makanannya. Itu astagfirullah. Yang bingung kita kalau lagi naik angkot. Iya. Coba kita lihatin. Kalau apa ditabok dong. Kalau kita begitu kita lihatin, masya Allah. Nih jangan sampai Bu, anak kita umur 17 tahun pakai kaos, punya adek yang umur 7 tahun. Sampai paling merecet. Merecet. Masya Allah. Bener-bener. Lah kalau dia memang kerjaannya, kata Pak Sekdes tadi, kata Pak Sekel. Saya ini cuma sekna doang Pak. Sekel. Sekretaris lurah. Mudah-mudahan jadi WM Sekel. Sepeda dia. Ngomong apa tadi gue lupa lagi gitu. Ya. Ini kalau memang kerjaan kata Pak Sekel tadi memang dia kerjaannya jadi UWTS Germo alias dongdot. Silahkan. Begitu kerjaannya. Tapi kita sudah beragama Islam, kita sudah beriman, berjilbab, bapaknya pakai kopiah, lihat anaknya, masya Allah. Pak, gimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Wah, sekarang lagi ramai dengan undang-undang pornografi. Setuju kita adanya itu, setuju selama RUU APP tidak menyimpang dari jalur Islam. Yang kuliah gitu ngapa? Ulang ya. Ibu kaulah wanita yang lagi gak enak amat. Mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung lagi emang doyan. Berapa anaknya? 4. Yang terakhir lahir kembar. Tampilkan suara yang mantapnya. Itu yang akan lebih mulianya sebuah grup dangdut. Lain berarti ustadznya haramkan, lain tebekin, doyan gua juga, cuman gua mah malu nontonnya. Tanya Pak Haji doyan dangdut, cuman malu nontonnya. Tapi lihat di rumahnya PCD 28 dangdut KB. Insya Allah dirahmati Allah, diberkahi oleh Allah. Asal sholat heula, sambil main teh. Sholat dulu. Apa dulu? Coba MC-nya. Hai para hadirin sekalian yang hadir di tempat ini, sudah sholat semua belum? Cek MC. Hadirin yang berbahagia, tibalah saat kita panggil Miss Dong. Mereka sholat semua belum? Kata kamu. Sambal bareng-bareng kita sholat isya. Allahu Akbar. Ada yang begitu dong, ada? Wah, udah jauh. Kita panggil Bang Dul. Wow, kalau yang nyanyinya Miss Anu, wow. Tangannya ke atas semuanya. Coba yang laki-laki, tangannya ke atas semua. Gue udah berkali, Pak. Ini
gitu. Insya Allah kalau seperti grup Padranada dibimbing oleh Wak Haji, mudah-mudahan jadi grup yang solid dalam beragama. Amin. Kagak nafsu banget. Kita pakai celana kolor, pakai kaos kutang, keluar rumah ngelihat ibu-ibu, nafsu pakai Bu? Kagak. Jangan pakai kolor dah, pakai rok panjang, ke atasnya kutang doang. Itu bikin gitu. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah seperti itu, subhanallah. Berjamaah sekarang, maka ibu-ibu, bapak-bapak, di jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Saya juga punya anak perawan. Mau sama anak perawan saya mau. Anak perawan saya alhamdulillah baru 2 tahun setengah ya, Mah ya. Ya, dijaga tuh perawan kita, masya Allah, pakai rok mini segini, ya Allah. Kalau orang barat pantas kuning langsat, nah orang Mustika Sari, goreng bawang, bekas cacat, ya Allah, udah hitam bulu. Pengobatan tradisional tulang, jangan tanamkan hasut, persaingan tuh, jangan tuh, Pak Udin tuh punya dukun baru deh. Jangan dia punya guru baru. Minta Ibu Haji bisa begini dari mana? Guru saya Allah. Ini berbeda, mana udah pilih fasih. Jangan-jangan ada ojek. Ojek adalah tukang. Wah, alhamdulillah berarti diterima hitam. Lah emang itunya hitam. Lah Bu, masuk diusapin. Barokallah ke anaknya. Oh, anak itu berarti lu diterima ibadah. Pintu sama kuburan jauh, barokallah. Nah, bukan itu tujuan ziarah, mendoakan. Air dibawa, air disimpan di kuburan. Kalau minta doa bukan ke makam, kemana? Ke Pak Udin. Pak Udin, anak saya kejang-kejang, kesurupan. Kali jadi gitu, minta air tuh, minta namanya di rupiah. Ini mau ke kuburan, simpan di situ, minta untuk kemusyrikan. Kalau kita biasa pengen dagang, kita berdagang. Kita berdagang, pengen mendapatkan untung banyak, laku dagangan kita, jangan minta ke kuburan. Justru kalau begini, minta ke kuburan. Ngojek pengen laku, minta ke kuburan, salah. Datang ke kuburan, Mbah, ini saya bawa kopi pahit sama udur lisong, sama rokok lisong. Katanya dalam kuburan teh, lu masa datang bawa kopi pahit, masa datang bawa kopi pahit, masa datang bawa lisong, masa datang bawa lisong. Tahu gua kapan tidurnya? Ada yang dalam kubur tuh. Makanya jangan datang ke makam, doakan waliullah, doakan. Mereka orang-orang yang soleh, tanpa kita pinta, dia mendoakan lebih kita memiliki pahalanya. Apa contohnya? Sholat Jumat. Sholat Jumat, pergi dulu ke masjid. Biasa begitu, apa paling belakang? Dulu ke masjid, nungguin ajan. Nungguin ajan, tukang sepatu boleh, tukang sandal boleh, udah tuh nungguin. Biasa duluan masjid. Jadi imam kita jadi khatib, jadi imam, gak paling belakang. Gue cerita nih Wak Haji Udin, ada orang sakit Pak Haji Udin, ada orang sakit, anaknya udah 3 bulan. Dia bilang begini, kalau anak saya sembuh, saya mau ngasih duit 100.000 ke juri. Tahu juri? Setan. Juri, bahasa orang Sunda bilang juri. Dicariin kemana-mana, nanya sama Ustaz, mungkin Ustaz mau orang alim, tahu juri. Juri. Sejak saya masih nggak pernah saya ada babu juri, nggak pernah. Kemana Ustaz? Soalnya kali mau di Rungkun, nyari ke Rungkun nih, ada juri. Disuruh juri, woi, gitu kan juri mah. Gitu kan juri mah jawabannya. Orang kan, tapi, apa? Gitu ya. Ada juri mah, juri, woi, apa yang kemarin? Gua nih punya naja, kalau anak gua sembuh, gua mau ngasih duit 100.000 sama juri. Kata juri, sorry lah ya, gua nggak doyan duit, gua nggak pernah makan spaghetti hotdog, gua nggak doyan. Ngapain duit gua 100.000? Lah, iya. Orang yang mesti lu kasihin bukan ke gua, yang 100.000 ke siapa? No, ke mamang gua.
Juri punya mamang. Punya mamang Juri. Tanya siapa mamangnya? Orang yang terakhir sholat Jumat datangnya. Mamangnya Juri. Begitu dia nungguin. 1, 2, 3, 10, 20, 100, 200. Wah, udah terakhir ini sudah hampir azan. Kucuk datang. Mampir dia. Kasih dia nomor tuanya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kata Juri, mamang gua adalah orang yang terakhir masuk masjid sholat Jumat. Datang paling duluan, yang paling belakangan datang adalah mamang Juri. Tapi jangan lupa, meski datang paling belakang, meski kita termasuk dicap mamangnya Juri, jangan lupa bawa isi kantong dengan uang. Untuk apa? Ngasih keropak masjid. Jangan pelit, balik ke yang tadi. Jangan pelit. Itu keropak isiin. Jalan tol lancar diharapkan, keropak masjid lancar kagak diharapin. Lancar kagak diharapin. Keropak masjid yang lancar, yang mantap yang diharapin. Isi. Tapi ingat isinya jangan yang cuma recehan. Belum pernah, dari ujung sampai ujung orang.